Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di BOM Channel Bimbingan Online Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Adapun materi perbandingan trigonometri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yang pertama, segitiga siku-siku, kemudian trigonometri, sudut istimewa, kemudian latihan soal dan pembahasan. Dan nantinya kita akan bahas satu per satu dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Untuk materi yang pertama adalah segitiga siku-siku. Perhatikanlah segitiga A, B, C, segitiga siku-siku di C. Sisi yang menghadap sudut A kita namakan sisi A. Kemudian sisi yang menghadap sudut B, kita namakan sebagai sisi B. Sisi yang menghadap sudut C, dinamakan sisi C. Atau nama lainnya adalah hipotenusa. Pada segitiga siku-siku ini berlaku teorema Pythagoras. Sisi yang paling panjang, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Dengan kata lain, A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat, B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah contoh soal di sebelah kanan. Kita akan mencari panjang sisi segitiga yang belum diketahui. ABC yang belum diketahui adalah sisi C. Karena sisi C ini sisi yang paling panjang, maka C kuadrat sama dengan 8 kuadrat plus 6 kuadrat. Kita akan kuadratkan, kemudian dijumlahkan. C kuadrat sama dengan 100, maka C akar dari 100 yaitu 10. Untuk materi yang kedua adalah trigonometri. Perhatikanlah segitiga ABC, segitiga siku-siku di C. Kemudian theta ini sebagai dasar kita untuk menentukan sisi yang lain. Artinya AC ini merupakan sisi sampingnya theta. Kemudian AB sisi miring. BC sisi depannya theta. Supaya lebih mudah, demi sami desa. Sin cos tangan. Perhatikan. Sin demi depan miring. Cos, sami, samping miring, tangan, desa, depan, samping. Sin cos tangan demi sami desa. Sin theta sama dengan demi, depan BC, per AB. Kemudian cos theta, sampingnya AC, miringnya adalah AB. Tangan theta, depannya BC, sampingnya adalah AC. Kemudian, yang lain selain sin cos tangan, ada juga kosekan theta, seper sin theta, sekan theta, seper cos theta, kemudian kotangan theta, seper tangan theta. Artinya, jawaban 1, 2, 3 ini tinggal kita balik. 1 per sin theta sama dengan AB per BC. Seperkos AB per AC. Sepertangan AC per BC. Baik, berikutnya adalah latihan soal yang terkait dengan trigonometri. Perhatikanlah gambar di bawah ini, tentukanlah sin A, cos A, dan tangan A. Artinya A ini sebagai pusatnya. Pada segitiga ABC, siku-siku di C, panjang AC 3 cm, BC-nya 4 cm. Untuk langkah yang pertama, tentukanlah panjang sisi yang lain. Artinya kita harus menentukan panjang dari AB dengan menggunakan teorema Pythagoras. Kita namakan sebagai sisi C, karena dia menghadap sudut C. C ini yang paling panjang, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Sisi yang menghadap sudut A, sisi A.
sisi yang menghadap sudut B, sisi B. Kita kuadratkan, kemudian jumlahkan. C kuadrat sama dengan 25, C akar dari 25, yaitu 5. Langkah kedua, menentukan nilai trigonometri dengan menggunakan sin cos tangen demi sami desa. Artinya sin A demi depan miring 4/5. Kemudian cos A sami samping miring, artinya 3/5. Yang terakhir, tangen A sama dengan desa, depan, samping, 4/3. Berikutnya, masih pada latihan soal tentang trigonometri, diketahui sin A 5/13. Tentukanlah nilai dari cos A dan tangen A. Perhatikan, jika diketahui salah satu dari trigonometri, langkah pertama kita adalah gambar. Artinya kita akan menggambar segitiga siku-siku A, B, C, karena yang diketahui sin A ini sebagai dasarnya. Ingat, sin demi depan miring, artinya depannya 5, miringnya 13. Langkah berikutnya, menentukan panjang sisi yang lain, yaitu AC. AC kuadrat sama dengan sisi yang paling panjang, 13 kuadrat min 5 kuadrat. Kita kuadratkan, kemudian dikurangi, AC kuadrat sama dengan 144, AC sama dengan 12. Kemudian langkah yang ketiga, menentukan nilai trigonometri yang lain. Cos A ini sami, cos A sami, sampingnya adalah 12, miringnya 13. Kemudian tangen A, desa, depannya 5, sampingnya 12. Untuk materi yang ketiga adalah sudut istimewa, tapi sebelumnya perhatikanlah segitiga A, B, C, di mana sudut A ini 30 derajat, B-nya 60 derajat, kemudian C ini merupakan siku-siku, sama dengan 90 derajat. Kemudian, pada segitiga ini dilengkapi dengan panjang sisinya, BC1, AC akar 3, AB 2. Kita akan gunakan demi sami desa. Sin 30 artinya kita dasarnya adalah di A, 30. Depannya 1, miringnya 2, 1/2. Sin 60, depannya akar 3/2, setengah akar 3. Kemudian cos 30, cos, sami, samping, miring, setengah akar 3. Kemudian cos 60 derajat, kita melihatnya 60 derajat, cos, sampingnya 1, miringnya 2, yaitu setengah. Kemudian tangen 30, depan, samping, 1/akar 3, kita rasionalkan menjadi 1/3 akar 3. Kemudian tangen 60, depannya akar 3, sampingnya 1, yaitu akar 3. Kemudian segitiga yang kedua, jika sudutnya sama ini, 45, sin 45 sama dengan 1/akar 2, setengah akar 2. Kemudian cos 45, ini sama, tangen 45, 1/1 sama dengan 1. Kemudian, jika kita rangkum, sin cos tangen pada sudut istimewa adalah seperti ini. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kemudian 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. 0, sepertiga akar 3, 1, akar 3, tak hingga. Berikutnya adalah latihan soal tentang perbandingan trigonometri. Diketahui segitiga A, B, C, siku-siku di B, panjang AC ini 8 akar 3. Sudut yang dibentuk
CAB 30 derajat. Berapakah panjang sisi BC? Langkah pertama kita akan gambar sesuai dengan deskripsi soalnya. Siku-siku DB. Kemudian panjang AC 8 akar 3. CAB 30 derajat. Kemudian langkah yang kedua, memilih antara sin cos tangen, artinya demi samidesa kita akan pilih, karena soalnya adalah BC. BC yang diketahui adalah miring, artinya depan miring, maka yang kita pilih adalah sin 30. Artinya depan miring. Sin 30 sama dengan BC per AC. Kita akan uraikan, setengah sama dengan BC per 8 akar 3. Sehingga BC di sini sama dengan 4 akar 3. Latihan soal berikutnya. Seorang siswa di SMK ingin mengetahui tinggi suatu tiang dengan menggunakan pengetahuan trigonometri yang ia miliki, yaitu dengan cara mengarahkan alat ukur sudut pada jarak 50 meter dari pohon sehingga diperoleh sudut sebesar 60 derajat. Jika tinggi siswa 160 cm, tinggi tiang tersebut adalah, untuk langkah yang pertama, kita akan gambar sesuai dengan deskripsi soalnya. Ada seorang siswa dengan tinggi 160 cm, mengukur ketinggian pohon, sehingga terbentuklah 60 derajat ini, dengan jarak 50 meter. Langkah yang kedua, kita akan memilih sin cos tangen demi samidesa, karena dasarnya adalah 60 derajat. Soalnya depan, yang diketahui adalah samping. Depan, samping. Desa, artinya kita memilih tangan 60 derajat. Tangan 60 derajat sama dengan T per 50. Kita akan jabarkan akar 3 sama dengan T per 50, sehingga T sama dengan 50 akar 3 meter. Sehingga tinggi pohon adalah 50 akar 3 meter ditambah dengan tinggi seorang siswa yang kita rubah ke dalam satuannya ke dalam meter, 1,6 meter. Masih pada latihan soal tentang perbandingan trigonometri dengan tipe yang berbeda. Dari suatu tempat, titik ujung menara yang berdiri tegak terlihat dengan sudut elevasi 60 derajat dari titik pengamatan. Jika tinggi menara 80 meter, maka jarak menara dengan titik pengamatan adalah, perhatikan, ada keterangan sudut elevasi. Yang dinamakan dengan sudut elevasi ini merupakan sudut yang dibentuk oleh bidang horizontal dengan pandangan pengamat mengarah ke atas. Perhatikan, kita akan gambar dulu sesuai dengan deskripsi soalnya. Suatu pengamat melihat ke atas, artinya elevasinya di sini 60 derajat. Tinggi menara 80 meter. Kemudian soalnya adalah jarak menara dengan titik pengamatan. Langkah yang kedua, memilih sin cos tangen demi samidesa. Perhatikan, dasarnya 60 derajat, kemudian yang diketahui depan, yang ditanyakan samping. Depan samping artinya desa, kita gunakan tangan 60 derajat, desa. T per X, kita uraikan akar 3 sama dengan 80 per X. X sama dengan 80 per akar 3, kita akan rasionalkan, dikalikan dengan akar 3 per akar 3, sehingga hasilnya X sama dengan 80 per 3 akar 3. Kemudian soal yang terakhir tentang perbandingan trigonometri, seorang siswa yang berdiri di lantai 4 suatu sekolahan melihat mobil yang sedang parkir di halaman sekolah. Jarak mobil ke gedung sekolah tepat di bawah siswa adalah 120 meter. Jika siswa tersebut melihat mobil dengan sudut depresi 60 derajat, perkiraan ketinggian tempat siswa berdiri adalah, ada keterangan sudut depresi
Yang dinamakan sudut depresi, ini merupakan sudut yang dibentuk oleh bidang horizontal ketika mata memandang ke bawah. Kita akan gambar dulu. Ini dia. Yang dinamakan sudut depresi ini adalah yang 60 derajat. Sudut yang dibentuk oleh bidang horizontal ketika mata memandang ke bawah. 60. Artinya, sisi yang dalam ini sudutnya adalah 30 derajat. Karena siku-siku totalnya adalah 90 derajat, maka yang di sini adalah 30 derajat. Kemudian, langkah yang kedua adalah memilih sin cos tangan demi samidesa. Karena yang diketahui adalah jarak, artinya depan. Yang ditanyakan adalah tinggi, artinya samping. Depan, samping, desa. Kita gunakan tangan 30 derajat sama dengan desa. Kita akan jabarkan 120 per T. Kita kalikan silang. T sama dengan 160 per akar 3. Kita rasionalkan sehingga T di sini sama dengan 120 akar 3. Demikianlah tadi pembahasan singkat tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Terima kasih untuk like, share, dan subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.